Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Adik laki-laki, aku punya beberapa peralatan yang cukup bagus di sini. Apakah kamu ingin melihatnya? Mengatakan kata-kata ini, pria parubaya itu melemparkan sedikit penjaga di Long Hao Shen. Sekarang Long Hao Shen mencapai langkah ke-6, dia bisa menilai peringkat peralatan dengan inderanya. Namun, ini hanyalah sepotong peralatan spiritual. Menangkapnya, dia memasang ekspresi serius. Tuan, apa gunanya ini? Long Hao Shen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria parubaya itu menjawab, itu membawa kemampuan sekunder yang disebut penyerapan. Jangan meremehkannya hanya karena itu di tingkat spiritual. Ini memiliki banyak kegunaan hebat dalam situasi tertentu. Kemampuan tambahannya penyerapan berlangsung selama 10 menit, hanya memakan sedikit energi spiritual Anda sendiri. Kemudian, jika Anda membawa pelindung pergelangan tangan ini, Anda akan dapat terbang di area manapun yang bebas dari halangan selama durasi penyerapan. Kecuali jika lengan Anda dipotong atau Anda secara sukarela menonaktifkannya, efek ini tidak akan berhenti. Dan setiap kali Anda menghapusnya, mengaktifkannya di waktu berikutnya akan membutuhkan lebih banyak energi spiritual. Long Hao Shen dipenuhi dengan keraguan. Bukankah kita semua memiliki kemampuan terbang sebagai orang yang mencapai langkah ke-6 dari panggilan mereka? Kemampuan penyerapan ini adalah... Tidak menunggu penjelasan dari dia, Chaier mengambil gelang dari tangan Long Hao Shen dan berbicara dengan anggukan, jika kita menginginkan peralatan ini, berapa biayanya? Pria parubaya itu tersenyum, kamu benar-benar berpengetahuan. Tidak banyak, hanya 10.000 poin kontribusi. Oke. Tolong tunggu sebentar. Chaier mengembalikan gelang itu ke vendor, dan dengan cepat memanggil Lin Xin. Tidak menawar lebih jauh, dia langsung menggunakan 10.000 poin kontribusi untuk membeli pelindung pergelangan tangan ini, dan meletakkannya di tangan kirinya. Setelah meninggalkan stan, Long Hao Shen tidak bisa tidak bertanya, Chaier, apakah peralatan di tingkat spiritual ini benar-benar bernilai 10.000 poin kontribusi? Chaier mengungkapkan senyuman dan menjawab, mungkin ini tidak sepadan, tapi ini adalah jenis barang bagus yang bahkan orang kaya mungkin tidak menemukannya. Ini adalah tipe yang tidak biasa, dan semua tipe peralatan yang tidak biasa membawa beberapa kemampuan khusus. Pergelangan tangan ini tidak membawa kemampuan menyerap, tetapi kemampuan yang dikenal sebagai absolute absorption, berdasarkan kata-kata penjual. Jangan berpikir kita bisa terbang di lingkungan apapun hanya karena kita memiliki kemampuan terbang. Kemampuan penyerapan ini dapat menyelamatkan hidup seseorang berkali-kali. Izinkan saya memberi Anda contoh sederhana, jika kita berada di lingkungan yang melarang penerbangan atau di bawah air, apa gunanya sayap spiritual kita? Juga, saat menghadapi binatang ajaib, dengan cara absorption, kita bisa menjaga musuh dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan sambil menyerangnya tanpa henti. Secara keseluruhan, kesempatan untuk mendapatkan item semacam ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Anda akan melihat kemanjurannya yang pasti di masa depan. Ketika mereka berdua selesai berbicara, mereka sudah tiba di konter penjualan resmi lantai 3, langsung membawa Lin Xin bersama mereka. Di depan konter penjualan cukup banyak orang, dan petugas resepsionis juga tidak sedikit. Kelompok Long Hao Shen yang terdiri dari 3 orang masuk dari tepi, dan menemukan seorang anggota staf menerima mereka dengan susah payah. Halo, permisi, apakah Anda memiliki beberapa peralatan legendaris untuk dijual di sini? Jenis apapun bisa digunakan, kami ingin membeli beberapa. Long Hao Shen memberitahu anggota staf. Anggota staf tampak terkejut, seolah terkejut dengan kehadirannya yang kaya dan sombong. Tolong tunggu di sini. Aku harus memeriksanya. Dengan cepat, anggota staf itu kembali. Saat ini ada 2 peralatan yang tidak terjual yang tersedia untuk diperiksa, dan 2 sedang diperiksa. Apakah Anda ingin memeriksa salah satu dari keduanya? Inspeksi yang dia bicarakan adalah hak pemburu iblis untuk melihat peralatannya. Setelah evaluasi mereka akan memutuskan apakah akan membelinya atau tidak. 2 yang sedang diperiksa harus berada di tangan pemburu iblis lainnya di depan konter penjualan. Long Hao Shen mengangguk, kami ingin memeriksa keduanya. Anggota staf menjawab,
Tolong bayar 20.000 poin kontribusi sebagai biaya pemeriksaan terlebih dahulu. Jika pada akhirnya Anda memutuskan untuk mengambil peralatan tersebut, maka biaya pemeriksaan akan digunakan sebagai bagian dari pembayaran untuk membeli peralatan tersebut. Jika Anda menolak untuk membelinya, namun biaya inspeksi tidak dapat dikembalikan. Lin Xin dengan tidak puas berseru, bukankah ini tipuan darimu? Kami harus menghabiskan 10.000 poin kontribusi hanya untuk melihat-lihat, mengapa Anda tidak langsung merampok kami? Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi kami untuk mendapatkan poin kontribusi dari membunuh iblis? Anggota staf menjawab dengan wajah yang tidak berubah, maaf, ini adalah aturan di pusat transaksi. Karena ada banyak masalah yang menyentuh peralatan legendaris, memeriksanya dengan santai akan sangat sulit bagi staf seperti kita. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat bernegosiasi dengan para eksekutif dari pusat transaksi. Lin Xin sepertinya ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Long Hao Shen, biarlah, Lin Xin. Beri dia poin kontribusi. Lin Xin dikenal luas sebagai orang yang akan mengejar keuntungan terjauh, tapi dia tidak bisa melawan Long Hao Shen. Masih merasa tidak berdamai dan tidak mau, dia mentransfer 20.000 poin kontribusi kepada anggota staf, namun, matanya berputar, membuat pikirannya bertanya-tanya. Silakan tunggu beberapa saat. Setelah menerima 20.000 poin kontribusi ini, sikap anggota staf segera menjadi lebih hormat. Fakta bahwa mereka setuju untuk mengambil 20.000 poin kontribusi ini adalah bukti bahwa mereka benar-benar memiliki daya beli untuk membeli peralatan. Sebelumnya, dia merasa sangat menghina karena usia mereka yang masih muda, tetapi sekarang dengan cepat menyembunyikan perasaan ini. Pemburu iblis kelas komandan di sekitarnya tidak sedikit, dan gerakan mereka segera menarik perhatian beberapa orang. Faktanya, tidak semua pasukan perburuan iblis tingkat komandan akan memiliki keberanian untuk menghabiskan 20.000 poin kontribusi hanya untuk melihat peralatan tingkat legendaris. Kalau tidak, kedua bagian ini tidak akan dijual. Setelah menunggu tidak kurang dari 1/4 jam, anggota staf itu kembali ke konter sebelum dua anggota staf senior lainnya mendekat. Keduanya mengenakan gaun putih, dan tampaknya berusia lebih dari 50 tahun, penuh dengan bantalan yang bermartabat. Di tangan masing-masing dari mereka adalah sebuah kasus. Anggota staf menginstruksikan mereka bertiga, jika kalian bertiga berasal dari pasukan perburuan iblis yang sama, kalian dapat memeriksa mereka bersama-sama. Terima kasih. Kelompok 3 Long Hao Shen tidak berdiri di atas formalitas, dan memasuki konter penjualan dari pintu samping, yang menuju ke sebuah ruangan di belakang. Dua anggota staf senior mengikuti mereka. Interior ruangan itu tidak besar. Itu tampak seperti tempat di mana anggota staf biasanya beristirahat. Kedua anggota staf ini meletakkan kasing di atas meja, sebelum membuat gerakan tangan yang mengundang, sementara tubuh mereka memancarkan kilatan. Sebuah penghalang perak dan emas menyebar, melindungi bagian dalam dari setiap kehadiran eksternal. Ini secara alami untuk mencegah energi spiritual dari peralatan legendaris bocor. Salah satu pria tua memberitahu mereka, Anda dapat memulai pemeriksaan Anda. Total waktu untuk kedua item ini tidak boleh lebih dari setengah jam. Long Hao Shen memberi Lin Xin pandangan yang berarti, dan mereka berdua menuju ke depan dua kotak, membukanya perlahan. Kasingnya sangat berat, tampaknya seluruhnya terbuat dari emas. Ketika melihat dua kasus ini sebelumnya, Long Hao Shen mengerti bahwa dua potong peralatan legendaris ini mungkin adalah senjata. Ketika kasus Long Hao Shen dibuka, uap air yang kaya dilepaskan, sebagai staf air biru muncul di depan mata mereka. Tongkat ini tidak panjang, hanya kira-kira 1,2 meter, dan seluruhnya ditutupi dengan kristal biru. Bahannya tidak bisa dibedakan, dan tongkatnya mengeluarkan getaran lembut dan halus. Dari ujung bawahnya hingga puncaknya yang tajam, itu ditutupi oleh kepingan salju biru besar, mengeluarkan aura dingin. Tongkat itu dibentuk dalam desain yang ringkas dan lancar, memberikan perasaan yang mulia dan murni. Long Hao Shen dengan hati-hati memulihkan staf, segera merasakan napas yang sangat dingin menyebar dari staf ke tubuhnya. Lebih luar biasa lagi, warna biru yang dikeluarkan oleh tongkat itu menghilang saat disentuh,
berubah menjadi uap, dan memperlihatkan tubuhnya yang putih bersih. Jadi warna biru dari sebelumnya sebenarnya esensi air mendekati keadaan padat. Itu tidak mengherankan dari sepotong peralatan tingkat legendaris. Staf ini disebut Predevil Ice and Snow. Ia hanya memiliki dua kemampuan, satu disebut konsentrasi es, dan yang lainnya kebanggaan es. Konsentrasi es dapat digunakan oleh penyihir air untuk memperkuat esnya, dan Ichi Pride adalah kemampuan yang membawa kemampuan meledak, memungkinkan kemampuan air apapun untuk meledak melalui efeknya. Ini akan memperkuat kekuatan semua kemampuan secara keseluruhan. Sederhananya, jika Ice Cone menembus musuh sebelum diledakkan oleh Ichi Pride, hasilnya akan seperti yang bisa Anda bayangkan. Kekuatan dari ability ini akan bergantung pada kekuatan penggunanya, dan staf ini membutuhkan mage dari elemen air untuk digunakan. Energi spiritual internalnya harus di atas 8.000 unit, dan harga jualnya adalah 250.000 poin kontribusi. Penatua yang berdiri di samping memberikan sedikit pengenalan tentang staf legendaris ini. Setelah ini, tetua kedua melanjutkan, sayap naga api ini berisi sumsum tulang naga api kuno sebagai intinya, yang dilengkapi dengan sumber daya yang luas, sebelum menambahkan jiwa naga api sebagai mesinnya, untuk melahirkan harta karun yang begitu legendaris. Cocok untuk prajurit dan penyihir api, ini memberikan dorongan 100% pada kecepatan pengumpulan esensi api dan dorongan 100% pada kecepatan terbang dengan sayap spiritual pengguna. Kemampuan tambahan yang dibawanya disebut Fire Dragon Guard, dan dapat digunakan 3 kali sehari. Persyaratan untuk digunakan adalah energi spiritual internal 8.000 unit dan harga jualnya adalah 320.000 poin kontribusi. Dua peralatan legendaris ini termasuk salah satu elemen air dan elemen api. Keberuntungan Lin Xin tidak diragukan lagi sangat bagus. Sayap naga api memberikan dua dorongan dan kemampuan, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai peralatan tingkat legendaris yang cukup kuat. Dua sayap mini dipegang di tangan Lin Xin, yang bertanya kepada lelaki tua di dekatnya dengan ragu, "Senior, bagaimana item ini digunakan?" Penatua itu menjawab, "Saat ditekan ke belakang, energi spiritual internal pengguna akan terhubung ke item tersebut, mendapatkan dorongannya. Namun, meskipun Anda seorang penyihir api, apakah energi spiritual internal Anda benar-benar mencapai 8.000 unit?" Lin Xin menggelengkan kepalanya tanpa daya, energi spiritual internal saya sekarang mencapai 5.000 unit. Sepertinya aku tidak akan bisa menggunakan barang bagus ini untuk sementara waktu. Bos, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan terakhirnya diarahkan pada Long Hao Shen. Long Hao Shen tersenyum tenang, "Saya ingin dua item ini." "Apa?" Kedua tetua itu sama-sama terkejut, saling bertukar pandang dan mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Long Hao Shen melanjutkan, "Jika dua potong peralatan legendaris lainnya belum dibeli oleh pemburu iblis yang memeriksanya, kami bersedia untuk memeriksanya juga." Lin Xin, bayar poin kontribusi untuk dua peralatan legendaris ini kepada dua senior ini. Lin Xin menatap Long Hao Shen dengan kaget, "Bos, tidak perlu terburu-buru untuk menghabiskan 570.000 poin kontribusi. Ini lebih dari setengah tabungan kami. Dan lebih jauh lagi, kami tidak membutuhkan staf es untuk tim kami." Long Hao Shen menunjukkan sedikit senyum, "Lakukan saja apa yang saya katakan dan Anda akan lihat." Dalam tim, reputasinya telah ditetapkan melalui prestasi, dan Lin Xin percaya sepenuhnya padanya. Menahan keinginan untuk menunjukkan perasaannya yang terpengaruh dengan susah payah, dia membayar harga untuk dua potong peralatan kepada kedua tetua. Kedua tetua ini tercengang. Salah satu alasannya adalah karena usia mereka dan yang lainnya karena kekayaan mereka yang luar biasa. Bahkan untuk komandan veteran pasukan perburuan iblis, mengambil lebih dari 500.000 poin kontribusi bukanlah hal yang mudah. Faktanya, membunuh iblis dari langkah ke-6 seringkali memberikan paling banyak 1 atau 2.000 poin kontribusi. Bagaimana bisa 500.000 poin kontribusi dikumpulkan dengan begitu mudah dan kemudian dihabiskan seperti itu? Long Hao Shen menginstruksikan Lin Xin, "Cobalah apakah Anda bisa menggunakan sayap naga api itu." Lin Xin bertanya dengan ragu,
apakah tidak ada persyaratan untuk memiliki lebih dari 8.000 unit energi spiritual untuk melakukan itu? Long Hao Shen menjawab, apakah Anda lupa tentang hati api Anda? Apimu sudah berbeda dari penyihir biasa. Seharusnya agak menurunkan persyaratan untuk beberapa peralatan. Cobalah. Jika tidak berhasil, kami akan mencoba lagi setelah meningkatkan kekuatanmu. Kamu benar. Aku tidak memikirkan itu. Mata Lin Xin menyala, dan saat dia mengatakan itu, kilau merah keemasan samar dilepaskan saat sayap mini dengan mudah diserap ke punggungnya, menyatu dengan energi spiritualnya. Oh, api biru menyala dari tubuh Lin Xin, dan seketika, suhu di dalam ruangan melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Kedua tetua ini tercengang. Saling bertukar pandang, mereka hanya bisa berseru kagum, secara alami merasakan suhu dari api ini. Teriakan naga ringan keluar dari sayap naga api, sementara api biru dituangkan ke dalam dengan panik. Segera, Wings of Fire Dragon berwarna merah keemasan yang asli secara bertahap memperoleh kilau biru tua. Selama transformasi ini, tampaknya mendapatkan beberapa fitur yang meleleh. Lin Xin dengan ringan menggenggam sayap naga api di tangannya, mentransfer energi spiritualnya dengan kekuatan penuh selama beberapa menit sampai sayap naga api itu tiba-tiba menjadi sangat cemerlang. Api biru tua di puncaknya tiba-tiba menghilang setelah itu, dan tampaknya terpengaruh oleh peralatan baru. Lin Xin menyebarkan sayap spiritual api biru di punggungnya, membiarkan sayap naga api larut ke dalamnya. Tiba-tiba, ukuran sayap spiritual Lin Xin setidaknya 2 kali lipat, dan mereka tiba-tiba tampak jauh lebih kokoh. Secara tidak jelas, lapisan sisik naga menutupi sayap spiritualnya dengan rapat, dan sayap ganda berwarna biru tua kembali mendapatkan fitur trendy lainnya. Kekuatan yang keluar darinya berubah seketika, samar-samar mendapatkan kekuatan naga, dan Flames of Heart of Flames diperoleh lagi secara substansial. Sangat bagus. Lin Xin dengan gembira bersenandung, itu seperti yang diharapkan dari barang bagus seharga 320.000 poin kontribusi. Bahkan ketika saya tidak berkultivasi, energi spiritual saya tampaknya meningkat lebih cepat daripada di masa lalu saya berkultivasi. Itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Melihat dia kehilangan dirinya senang dalam kegembiraan ini, Long Hao Shen berkata sambil tersenyum, "Oke, tarik sayap spiritual Anda sekarang. Kita harus pergi sekarang. Mungkin akan ada beberapa hal baik untuk yang lain." Mengatakan itu, dia mengembalikan kebanggaan es dan salju kekasihnya, dan mengumpulkannya kembali ke Menara Keabadian, sebelum menekankan keinginan mereka untuk membeli peralatan tingkat legendaris kepada dua tetua. Akhirnya, mereka kembali ke lantai 3 pusat transaksi. Keluar dari belakang konter, kelompok Long Hao Shen terlihat sangat tenang, sampai-sampai tidak bisa dikatakan apakah mereka mendapatkan sesuatu yang baik atau tidak. Meskipun pemburu iblis di luar sangat penasaran, tidak ada yang mendekat untuk bertanya. Ini adalah aturannya, tidak ada yang bisa bertanya secara terbuka tentang rahasia orang lain. Selanjutnya, pasukan perburuan iblis kelas komandan ini sebenarnya bahkan lebih penasaran dengan usia kelompok 3 orang Long Hao Shen. Lagi pula, mereka terlihat terlalu muda. Secara umum, itu adalah hal yang biasa untuk melihat pemburu iblis naik ke tingkat komandan pada usia 30 tahun. Namun, kelompok ini tidak terlihat mendekati 30 tahun sama sekali dan seharusnya sebenarnya jauh dari mencapai usia itu. "Bos, mengapa kita membeli 2 peralatan legendaris itu?" Lin Xin bertanya, berbisik ke telinga Long Hao Shen dengan suara rendah. Ekspresi bersemangat di wajahnya sudah menghilang, digantikan oleh ekspresi khawatir. 2 potong peralatan tingkat legendaris telah menghabiskan 570.000 poin kontribusi, dan Lin Xin telah menghabiskan 320.000 poin kontribusi untuk dirinya sendiri. Terlepas dari itu, Long Hao Shen telah mengatakan sebelumnya bahwa Wang Yuan dan Han Yu harus diprioritaskan. Long Hao Shen menjawab, "Apakah kamu tidak menyadarinya? Peralatan legendaris tidak dapat dibeli dengan mudah. Kita tidak bisa begitu saja membuat perlengkapan atribut kita muncul sesuka hati. Saya telah mencari di beberapa toko, peralatan legendaris sangat diminati. Sebenarnya mungkin saja kecuali di pusat transaksi, tidak ada orang lain yang menjualnya. Dengan cara ini, perubahan rencana diperlukan bagi kami,
dan yang terbaik adalah membeli apa yang kami bisa terlebih dahulu, dan kemudian memberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Poin kontribusi hanyalah angka, tetapi peralatan lebih dapat diandalkan. Lin Xin tampak bingung akan hal itu, tapi, bagaimana dengan kebanggaan es dan salju itu? Kami tidak memiliki seorang pun yang dapat menggunakannya. Di samping, Chair tiba-tiba menegur dengan suara rendah, kamu cerdas di waktu normal, tapi kenapa kamu bertingkah bodoh sekarang? Hanya karena mereka tidak mau menghabiskan 10.000 poin kontribusi sebagai biaya inspeksi, pemburu iblis yang ingin membeli tidak tahu peralatan tingkat legendaris apa yang tersedia di konter. Apa yang kami beli tidak berguna bagi kami, tapi jangan bilang tidak ada pemburu iblis lain yang bisa menggunakannya. Anda hanya perlu menyiapkan stand vendor untuk menukar staf ini dengan sesuatu yang kami butuhkan dan hanya itu. Jika diperlukan, Anda hanya perlu menambahkan beberapa poin kontribusi sebagai kompensasi, dan dengan cara ini, kami setidaknya akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh beberapa peralatan legendaris. Betul sekali. Lin Xin tiba-tiba menyadari dalam sekejap, menamparkan dahinya sendiri. Sambil tertawa dan berputar, dia berlari, dengan tidak sabar mendirikan stand penjual. Seperti yang diprediksi Long Hao Shen, yang lain tidak menemukan peralatan legendaris yang cocok dengan mereka di lantai 3 pusat transaksi, dan bahkan operasi Lin Xin tidak mulus. Mereka secara alami ingin menukar kebanggaan salju dan es untuk peralatan atribut spasial atau elemen cahaya, tetapi peralatan untuk atribut spasial sangat langka, sementara peralatan atribut cahaya adalah yang paling dibutuhkan oleh orang-orang. Orang-orang yang memperhatikan Pride of Ice and Snow tidak sedikit, tetapi tidak ada yang bisa membuat kesepakatan yang memuaskan. Namun, secara keseluruhan mereka mendapat beberapa hal baik dari perjalanan ini. Setidaknya, kekuatan Lin Xin ditingkatkan satu langkah lebih jauh. Sekarang dengan kompor spiritual Phoenix of Blue Flames yang diperolehnya dan staf kristal apinya yang membawa kutukan api, utilitas Lin Xin untuk tim terus berkembang. Setelah mendapatkan Wings of Fire Dragon, kekuatannya meningkat, yang merupakan dorongan yang baik untuk tim. Masih belum mendapatkan apa-apa sampai malam, semua orang kembali ke villa. Setelah makan malam, Lin Xin dan Sima Xian menyelinap pergi. Lin Xin secara alami berencana mengirim Ye Wei yang kristal naga, dan Sima Xian menyatakan keinginannya yang mulia untuk memastikan keselamatannya, sementara tujuan sebenarnya adalah secara alami. Di kamar tidur, Chair dan Long Hao Shen duduk di depan satu sama lain. Melihat tampilan merenung Long Hao Shen ini, Chair bertanya, apakah Anda masih khawatir tentang peralatan? Long Hao Shen mengendurkan alisnya, menjawab sambil tersenyum, ya. Saya tidak berpikir bahwa kami benar-benar tidak dapat menukar poin kontribusi dengan peralatan yang bagus. Chair menggelengkan kepalanya, sebenarnya, kamu tidak perlu berpikir seperti itu. Oh, Long Hao Shen mengungkapkan tampilan bertanya. Chair menjawab, tidakkah Anda pikir Anda terlalu terburu-buru untuk mendapatkan keuntungan instan? Sejak pasukan perburuan iblis kami didirikan, kami telah mengalami beberapa situasi berbahaya dan menyakitkan, tetapi pertumbuhan kami benar-benar mencapai titik yang membuat siapapun tidak bisa berkata-kata. Dalam 1 tahun yang singkat, kami naik dari tingkat prajurit ke tingkat komandan. Sebenarnya, kebutuhan kita saat ini bukanlah untuk terus meningkatkan kekuatan kita dengan kecepatan tinggi. Mungkin kultivasi kita masih stabil, tetapi semua orang benar-benar menjadi terlalu angkuh. Mendengar kata-katanya, tampilan merenung Long Hao Shen segera mereda, dan dia menjawab dengan anggukan, kamu benar, silakan lanjutkan. Chair menjawab, dalam keadaan kita saat ini, setiap orang memiliki setidaknya satu peralatan tingkat mulia, dan beberapa poin kontribusi tersisa. Tentu saja, skenario terbaik adalah menemukan peralatan legendaris untuk kita masing-masing, tetapi mengingat kekuatan kita saat ini, kita mungkin tidak dapat segera menggunakan peralatan yang kuat. Tentu saja, bertukar poin kontribusi untuk kekuatan bertarung adalah yang terbaik, tapi itu bukan satu-satunya cara. Dalam keadaan kita saat ini, kita masih memiliki banyak cara untuk menjadi lebih kuat. Saya percaya bahwa saat ini kebutuhan kita yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan kita untuk berada dalam situasi yang lebih stabil.
Adapun pertukaran untuk mendapatkan peralatan legendaris, tidak apa-apa untuk menunggu sampai kita mencapai langkah ketujuh untuk mencarinya. Saya bertanya kepada kakek Ying, dan dia memberitahu saya bahwa dalam pasukan perburuan iblis tingkat komandan, tim yang memiliki peralatan tingkat legendaris sudah cukup bagus. Tapi bagaimana dengan kita? Selain item baru Lin Xin, Anda memiliki Area of the Goddess of Light, saya memiliki Dagger of Samsara. Sima akan mendapatkan sepotong legendary tier equipment dari meningkatkan Energetic Ball of Light, dan Gigantic Divine Soul Shield milik Yuan Yuan maju ke level ini tanpa ragu untuk mendapatkan kristal spasial lainnya. Itu sudah 5 buah peralatan tingkat legendaris. Dan kita semua memiliki kompor spiritual. Saya berani mengatakan bahwa dengan tim kami yang terdiri dari 6 orang dengan kompor spiritual yang menyatu, jika ada kompetisi antara semua pasukan perburuan iblis tingkat komandan, kami mungkin akan menjadi pemenang terakhir. Hari ini, Anda benar-benar mengalahkan Ksatria Kuil dari langkah ketujuh sendiri. Di seluruh pertempuran, Han Yu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dengan mengatakan sebanyak ini, aku ingin memberitahumu bahwa kekuatan kita saat ini sudah cukup besar. Untuk alasan ini, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang meningkatkan kekuatan semua orang. Long Hao Shen mengangguk sebagai jawaban, lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chaier menjawab, kita harus melanjutkan sesuai dengan rencana awalmu. Kita bisa terus mencari peralatan legendaris, membiarkan Lin Xin mengatur kios vendornya selama setengah jam sehari sudah cukup. Perlengkapan tingkat legendaris seperti kebanggaan es dan salju pasti akan menarik perhatian publik. Selama dia terus datang pada jam-jam tertentu setiap hari, seseorang yang menginginkan pertukaran akan muncul cepat atau lambat. Kita juga dapat mulai memanfaatkan beberapa kristal naga yang tersisa di pihak kita, untuk mulai meningkatkan energi spiritual eksternal setiap orang sambil meminta semua orang mengolah energi spiritual. Kita harus benar-benar menunggu sebentar sebelum memasuki menara keabadian. Selama kita fokus pada pengembangan energi spiritual internal, kita dapat menyingkirkan sikap sembrono kita dan menjadi lebih mantap selangkah demi selangkah. Kami hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memulihkan diri seperti ini. Sementara itu, kita dapat mengambil beberapa poin kontribusi untuk mendapatkan kemampuan yang kita semua butuhkan. Setelah mencapai langkah ke-6, kita akan membutuhkan beberapa teknik rahasia yang kuat untuk memperkuat diri kita sendiri. Ini adalah cara lain untuk meningkatkan kekuatan tempur kita. Dan sebenarnya, saya percaya bahwa fokus pada kemampuan lebih baik daripada fokus pada peralatan, karena kemampuan dapat digunakan selamanya. Melihat Chaier, Long Hao Shen menunjukkan senyum. Kamu benar. Kamu seharusnya memberitahuku semua ini sebelumnya. Chaier menggelengkan kepalanya dengan ringan, keputusan dan rencanamu sama sekali tidak salah. Dan terlebih lagi, Anda adalah kapten dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 kami. Mari kita menjaga percakapan pribadi kita di antara kita sendiri, Anda tidak perlu memberitahu mereka tentang bantuan saya untuk mencapai kesimpulan ini. Seorang kapten yang hebat sebaiknya memiliki satu suara, bahkan untuk kita. Mencapai titik ini, wajahnya yang menawan sedikit memerah tetapi dia tidak terus berbicara lebih jauh. Long Hao Shen mengambil tangan Chaier, dan menyatakan dengan nada tenang, kamu benar-benar istriku yang baik. Bolehkah aku memelukmu? Aku tidak mau. Chaier menjawab dengan waspada, meluncurkan dirinya ke tanah. Sejak momen intim antara mereka berdua setelah peleburan kompor spiritual di Illusory Paradise, dia tampak jauh lebih malu daripada di masa lalu, sebenarnya tidak mau membiarkan Long Hao Shen mendekatinya dengan ringan. Long Hao Shen menggaruk kepalanya dalam ketidakberdayaan, jangan lari. Jangan bilang kamu pikir aku akan memaksamu. Chaier terkikik, mengganggu. Siapa istrimu yang baik? Bagaimana Anda bisa begitu mesum pada usia 15 tahun? Long Hao Shen tersenyum menanggapi, aku hanya tidak tahu siapa yang bersikeras untuk tidur di ranjang yang sama denganku. Tampaknya bagi saya bahwa orang ini lebih muda dari saya. Anda. Di pagi hari, Long Hao Shen, Chaier dan rekan-rekan mereka duduk melingkar seperti biasa, berbagi sarapan mereka. Sima Xian memegang semangkuk besar nasi di tangannya, memakan bagiannya dengan napas tersengal-sengal.
Chen Yinger tidak bisa membantu tetapi khawatir untuk meja. Pria botak, perhatikan gambarmu, ya. Lin Xin mengungkapkan senyum mengejek, abaikan dia benar-benar tertekan sekarang. Long Hao Shen berbicara selanjutnya, oh benar, apa yang dikatakan Nona Wei yang ketika Anda pergi untuk menawarkan kristal naga padanya. Dan ada apa dengan Sima? Lin Xin menjawab, Nona Ye tidak menerima kristal naga kami. Dia berkata bahwa kamu benar, pedang suci bukanlah sesuatu yang bisa dianggap lebih dari uang. Karena Anda bisa membuat cahayanya muncul kembali ke dunia, Nona Ye sudah puas. Dia mengatakan bahwa jika kita benar-benar ingin memberikan kompensasi padanya, kita dapat mendukungnya jika dia membutuhkan bantuan di masa depan. Long Hao Shen mengerutkan alisnya. Dia sebenarnya lebih suka membayar biaya kristal naga daripada memiliki komitmen terhadap pihak lain. Setelah beberapa saat merenung, dia memberikan jawaban, kalau begitu kembalilah padanya hari ini, dan katakan padanya bahwa membantunya tidak apa-apa, tetapi ini akan terbatas pada saya saja, dan tidak dapat melibatkan seluruh tim kami. Oke, Lin Xin memberikan persetujuannya. Long Hao Shen mempelajari Sima Xian yang sedang makan dengan konsentrasi tinggi, dan menatap Lin Xin dengan pandangan bertanya. Lin Xin tertawa keras, dia telah dipukul dengan keras. Ketika melihat kecantikan murni itu, dia langsung mengatakan kepadanya, saya tidak suka pria botak, dan saya tidak lagi menyukai pendeta botak. Lalu dia pergi, tanpa meliriknya sedikitpun. Dan sekarang, dia mencoba mengurangi kesedihannya dengan makanan. Chen Yinger tertawa di samping, Sima, kamu tidak bisa menyerah begitu saja, tahu. Mengejar seorang gadis tidak semudah itu loh. Namun, saya hanya merasa bahwa Anda tidak boleh berharap terlalu banyak ketika mengejar kecantikan murni itu. Itu keindahan dan binatang, kontrasnya terlalu besar, hahaha.